Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Yuk foto yuk, kita juga. Ayo foto yuk bareng sama produser. Beda. Ini pemain ya. Beda bintang ya, pemain beda ya. Foto eksekutif produser. Ya itu dulu. Boleh nitip. Nah, sama Ertok, kamu Ertok sini deh. Mas, Oke. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. oke lagi. Kok izin dong. 2, 3. Terima Kok kasih. dalam rangka apa hari ini agenda kok? Kedatangan kok seger banget kok hari ini kok. Kok Ben? Hari ini agendanya apa kok? Kok Ben? Kok? Agenda hari ini apa kok? Kok Ben? Kok Ben? Urutkan sedikit dong. Kok Ben hari ini ngumpul sama anak-anak seperti apa Kok Ben? Kok? Kok kemarin kumpul sama anak-anak kok? Anak-anak hari ini nggak diajak kok? Kok? Oh, filmnya bagus nih kok. Oh, filmnya acara hari ini kok. Udah langsung aja langsung. Kok? Kok Ben ceritain dong hari ini agendanya nonton film kok? Sendiri aja kok? Kok hari ini sendiri kan nontonnya nggak ngajak anak-anak kok? Oh, filmnya bagus nih kok. Iya. Nggak masuk. Aman. Ya, bagus itu aman. Mas Andi di background. Oh, no, background. Background. Di backdrop ya, ngomongnya di backdrop. Banyak sih partnya yang di sini yang memang paling terenyuh gitu ya. Yang paling terenyuh itu ya memang di saat dia dalam keadaan sakit dia masih terus jualan gitu. Jadi pentingnya sebuah tanggung jawab dan terus pentingnya juga sebuah kebutuhan gitu. Aminnya support film-film Indonesia juga ya Kak ya? Baru belajar sebenarnya, cuman ya karena Kadit banyak kasih kesempatan untuk bisa bekerja di belakang layar lebih capek bener. Oke udah gini jadi artis aja lah. Capek, deg-degannya, terus ya segala persiapan untuk menuju premier aja itu juga butuh waktu kan itu, dan terus kan muter promonya ini kan semuanya harus diatur, dan aku juga punya jadwal yang lain, kegiatan yang lain, jadi itu yang agak susah gitu. Cuman ya mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan berjalan lancar karena filmnya juga bagus. Kekuatan dari filmnya juga udah pemain-pemainnya karena ini kan pakai bahasanya Minang kan. Jadi salah arti sedikit, itu juga udah salah jawaban gitu. Jadi makanya kalau dari aku ya mudah-mudahan film ini juga bisa menyampaikan pesan yang baik. Motivasinya apa kok ikut mau bergabung di sini? Motivasinya? Ya. Ya yang pertama pengen mencoba bekerja di belakang layar. Terus yang kedua rasanya masuk ke dalam cerita itu kan sebelum kita mau syuting itu kan semuanya kan udah ada tuh, kita harus pelajari dulu ini. Oh ini memang ceritanya bagus. Mudah-mudahan ada peluang yang bagus di hati pemirsa, di hati penonton. Kan film-film Indonesia sekarang ini semuanya bagus-bagus. Jadi bagaimana kita harus ada di antara yang bagus itu yang sulit.
Kapok kapok. Ah, Adanya gimana dan kapok kan itu? kapok apa sih lu? Enggak. Belum lah, enggak kapok karena kan ini kan juga baru pertama kali aku ada di belakang layar nih, khususnya apalagi di film. Banyak orang-orang yang memang sudah bekerjanya udah dari lama, orang-orang hebat gitu. Jadi aku banyak teleponan kayak Prilly gitu nanya, ini gimana ya? Dan dia kan Prilly itu kan di depan layar, belakang layar dia bisa kan gitu. Jadi banyak nelponin orang-orang yang udah bisa bekerja di depan dan di belakang layar. Apanya? Ya kan belum bisa bilang struggle, orang lo baru premier sekarang. Ruben, karena ini kan pertama kali di belakang Ya. layar nih. Mendapat support juga dari anak seperti apa sih Ruben dan Ya keluarga pasti, juga? ya udah pasti dong. Dan besok kan mereka juga sekolah ya, jadi ini kan juga jamnya nontonnya juga di 20.45 ya. Jadinya cukup larut untuk mereka bisa ikutan di sini gitu. Tapi yang pasti semua kegiatan yang aku lakukan mereka juga tahu gitu. Ya udah, pulang. Gitu. Anak perempuan sendiri, oh Ya. anak perempuannya ada, jadi mama tidak boleh. Ya pasti rasa kekhawatiran mah pasti ada ya. Rasa kekhawatiran pasti ada. Cuman di sini kalau yang mereka sudah punya anak pasti akan tahu bagaimana rasanya kan. Dan saya melihatnya karakter atau cerita Nia ini ya cukup mewakili anak-anak di luar sana yang memang mereka menjadi tulang punggung keluarga. Dan itu ya udah pastilah kalau kalian punya ponakan, punya saudara ketika nonton film ini ya pasti kena karena relate dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, Selesai ya. yes. Bismillah ya. Ya Bismillah ya, mudah-mudahan ya. Amin. Makasih teman-teman. Terima kasih. Rojiun, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam restu. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara laporan anak yang diduga hilang berinisial AKM dan proses penetapan tersangka dengan inisial AI. Ini berawal dari tanggal 6 Maret 2025, di mana diketahui bahwa Ananda AKM belum kembali ke rumah. Satu hari kemudian, tanggal 7 Maret 2025, kakek dari Ananda AKM melaporkan ke Polsek Pesanggrahan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Pesanggrahan dan penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat, sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang akurat, terverifikasi dan transparan. Dari laporan yang diterima pihak kepolisian, dilakukan analisa awal dari olah TKP, meminta keterangan beberapa saksi dan persesuaian semua, sehingga penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan penyelidikan di Sukabumi, termasuk kepada keluarga orang tua kandung Ananda AKM di wilayah Batam. Termasuk selain dari pencarian itu, penyelidik
juga menggali informasi kepada ayah kandung korban ini yang berada di Lapas Cipinang, melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi-saksi dan melakukan pendalaman informasi kepada ayah tiri korban. Tidak berhenti di situ, penyelidik bersama Polda Metro Jaya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan rilis di media sosial tentang dugaan anak yang hilang dengan ciri-ciri seorang pria usia berkisar 6 tahun, pakaian yang digunakan terakhir pada saat meninggalkan rumah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangkaian pendidikan setelah diinformasikan ada informasi dari masyarakat. Dari informasi ini penyelidik melakukan pendalaman terhadap beberapa keterangan saksi-saksi baik yang berada di TKP, keluarga korban, para orang dekat korban, termasuk menganalisa rekam digital komunikasi sehingga mengerucut kepada satu orang yang diduga, dan ini diamankan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, melakukan kecocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tunjukkan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang. Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AE. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah dijemput, korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerangka yang ditemukan patut diduga kuat sebagai anak yang hilang
Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Kami di sini hari juga Pak Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Kasubit Penmas, ada Pak Kasat Reskrim, Dr. Farah dari Forensik Rumah Sakit Polri, dan kami PPA. Nanti mungkin Dr. Farah kami beri waktu untuk menjelaskan bahwa temuan kerangka ini identik seperti apa, karena beliau lah yang memiliki keilmuan expert in areanya adalah Dr. Farah. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kadip yang mungkin menyampaikan kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar pukul 12 dini hari ya, 00.15 itu kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit kami dan arahan dari pimpinan kami bahwa pemeriksaan jenazah dilakukan setelah menerima surat permintaan dari penyidik. Kami lakukan pemeriksaan di sekitar pukul jam 8 pagi tadi. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai celana pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan rangka atau tulang berulang. Dari hasil analisa terhadap tulang berulang tersebut kami dapatkan potongan tulang rangka manusia, kemudian juga bercampur dengan beberapa pasir dan juga dengan tulang yang diduga bukan berasal dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu